Fitri malam. Selamat malam, Mbak Fitri. Laporan, semoga diterima ya. Malam. Saya mohon Mbak Fitri untuk state video si M Yamin. Berikan pencerahan ke. Hah? Saya terima kasih tuh, saya barusan lihat, makanya saya masuk ke sini. Itu si Yamin kenapa begitu ya? Itu dia nanti video lengkapnya saya kirim di state. Beri pencerahan sama seperti saya buat seperti itu. Kalau saya kan Ya. tidak punya jawaban dengan tuduhan-tuduhan dia sampai dituduh Mbak Fitri itu menjilat Nikita Mirzani gitu kan. Saya tidak bisa mengklarifikasi, saya tidak bisa menerangkan. Jadi yang saya state itu video keterangan saya bahwa sungguh aneh seorang apa namanya lawyer yang katanya punya kualitas tinggi, ilmunya tinggi, diperjuangkan didapatkan dengan perjuangan, tapi justru digunakan untuk membuli orang lain dan yang tidak ada kena mengena dengan kasus ini. Nah itu amat sangat disayangkan. Kalau Mbak Fitri state video M Yamin itu menerangkan bagaimana awalnya Mbak Fitri ketemu sama Nikita Mirzani, bagaimana pertolongan Mbak Fitri terhadap Nikita Mirzani. Nah, Mbak Fitri yang bisa menerangkan, kalau saya sendiri tidak bisa menerangkan. Jadi yang saya sayangkan, yang saya state itu cuma sangat menyayangkan seorang lelaki lagi membuli perempuan yang tidak ada kena mengena dengan kasus ini, gitu Mbak Fitri. Ya, saya juga baru lihat ya, ada sangat disayangkan orang-orang yang punya edukasi seperti si Yamin ini. Saya nggak usah pakai panggil bapak, karena dia tidak pantas mendapat penghormatan nama ya. Si Yamin ini tidak mencerminkan bahwa dia orang yang patut dihormati. Saya cuma pengen satu kata aja ya, kita tidak bisa menormalisasi perbuatan orang-orang yang punya edukasi tinggi tapi berkelakuan sampah kayak si Yamin ini. Itu aja sih, nanti akan saya state Betul. video itu. Betul. Tadi ada ini ya, saya lihat videonya Yamin, dia mengatakan nepos gitu kan, nepos berkomentar seperti ayam tanpa kepala kayak gitu-gitulah. Saya sih nggak merasa saya nepos ya, tapi saya melihat bahwa ada satu orang katanya ngerti sama hukum dan harusnya dia punya otak ya untuk dipakai berbicara dan bersikap dengan baik. Nggak perlu juga kita berbicara sopan untuk si Yamin ini. Saya tidak merasa nepos dan saya tidak merasa harus menanggapi perbuatan si Yamin ini. Cuman kita sama-sama melihat dengan pansosnya si Yamin ini di masalah Nikita. Kita harus tahu bahwa siapapun yang punya masalah hukum jangan memakai lawyer yang seperti dia. Berumuskan membuat kliennya menjadi rendah gitu. Dibela sama lawyer yang berperilaku mental sampah kayak begini. Itu pernyataan dari saya sih. Tempo hari kayaknya Kak Nona menemukan file bahwa beliau nggak lulus apa gimana ya metode? Jangan dibahas dulu. Jangan dibahas dulu. Saya gini, kalau sekarang udah si Yamin mah biarin aja, dia terlalu effort banget ngebahas sampah di sini. Saya mau nyari dokter Janet di sini. Saya mau bawa informasi buat dokter Janet. Siap. Mau saya bantu kah? Apa yang Kak Fitri? Ya, informasinya ini jangan sampai si Yamin ini ya seperti orang-orang yang sok jago, sok paten. Jadi hari ini saya sebagai dalang nih, saya udah proof ya dipanggil dalang nih Mr. Host. Sebagai dalang saya mewakili Dr. Andrea Situngkir bahwa si Samira sekarang penasehat hukumnya sedang gencar menghubungi Dr. Andrea Situngkir minta RJ ya. Minta RJ Mr. Z. Jadi menurut saya dengan adanya permohonan RJ dari pihaknya Samira ini, apakah yang dilakukan oleh penasehat hukum Samira ini adalah perpanjangan kehendak dari si Samira ini? Karena setahu saya kan Samira minta dituntut ya. Sekarang kan udah dituntut nih. Udah dituntut dan setelah adanya pelaporan dia diperiksa sebagai tersangka yang kedua kalinya pun dia tidak menunjukkan sikap menyesal ya, karena masih aja nyindir-nyindir dan ngedoxing Dr. Andreas. Bahkan katanya bangga. Iya, makanya sekarang kan kita menyaksikan bagaimana orang yang pengen dituntut, sudah dituntut,
mungkin akan segera diadili. Nah, kita nonton rame-rame bagaimana muka orang yang nggak takut dituntut ini, bagaimana nanti di depan majelis hakim yang mulia untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada Dr. Andreas Situmkir. Itu Dr. Janet informasinya. Samira sedang mengutus lawyernya untuk memohon RJ dengan Dr. Andreas Situmkir. Makanya kemarin waktu ke Medan dia nggak ngeliat dia live di depan ini ya. Biasanya dia kan kalau ada apa-apa kan live di depan kantor ini polisi atau kantor pengadilan begitu kan. Ya, informasinya dia masih di Medan karena menunggu Dr. Andreas Situmkir pulang. Oh begitu. Saya menunggu bantahan dari si Samira. Biasanya kan kalau saya udah ngomong begini dia ngamuk tuh ya di feednya ngata-ngatain saya. Coba dong, ini dibantah dong. Apakah benar lawyernya memohon RJ dengan Dr. Andreas Situmkir? Jawab ya, ini tolong disampaikan ke Samira apakah benar lawyernya disuruh untuk mempertemukan dia dengan Dr. Andreas Situmkir. Pada ketawa nanti. Oke, ini saya baca semua nih komentar-komentar nih. Ratna Juwita, saya percaya Mr. Z. Mereka selalu curiga karena mereka selalu buat seperti itu. Ya kan? Ya dari awal kan memang begitu, ya nggak? Kalau kita di sini nggak penting itu. AIU, nggak usah ditanggapi Mr. Z. Nggak usah, memang nggak perlu ditanggapi. Saya yang buat ini kok, pancingan kok. Miss Gosong yang bilang katanya banyak yang dibayar. Itu Miss Gosong. Ilmu aja gak nyambung kok. Kita dengarkan, gak usah didengarkan. Oke, saya tak baca-baca chattingan dulu sampai berakhir supaya teman-teman udah nulis. Jafar Sodik, barusan saya diserang di Komal sebelah. Masuk lagi gak apa-apa. Jangan diambil hati. Jangan diambil hati. Saya juga sering dibilang gitu. Sudah begitu semua pokoknya. Dikit-dikit bayar, dikit-dikit bayar. Aku aja sering komen dibalas cair baser 500. Aduh, lucu ini. Komen saya langsung di-mute di sebelah. Ya aneh ini ya. Apakah Mr. Z ini gasnya saksi palsu? Semar, saksi palsu. Sampai pagi besok mereka pasti bahas Mr. Z. Ya itu yang saya inginkan. Biar dia tidak bahas orang lain ya, bahas saya aja nggak apa-apa. Ya. Alhamdulillah kesampaian juga Mr. Z jadi artis pengen diwawancara. Hah? Alhamdulillah kesampaian juga Bapak Mr. Z jadi artis pengen diwawancara. Enggak, aku nggak pengen jadi artis, nggak pengen juga diwawancara. Aku cukup di Komal aja. Sini kafe ya, kafe. Kalau Mr. Z kan membahas sesuai fakta pengadilan, ya fakta persidangan kita bahas. Iya, Gue soal usilin di si Komal kita, ini kita terima kasih, Mister. Terima kasih karena kita ya. jadi mahasiswanya Mister. Bener. Iya, iya. Nggak apa-apa, kita akan ceritakan semuanya yang benar, bukan yang mengada-ngada ya. Oke, kalau mereka sering penggiringan opini, ya silakan dinilai. Kita kan punya otak dan pikiran ya teman-teman ya. Mereka takut sebab Mr. Z netizen jadi cerdas hukum. Terbaik Mr. Z ya, terima kasih AR ya. Saya hanya memberikan edukasi saja ya. Biarkan kalau mereka menggiring, makanya biar dia bahas saya aja ya. Kalau mereka kan pembahasannya selalu penggiringan opini. Oke, memang begitu kan? Akbar, semangat Mister. Karena ada menyuarakan kebenaran. Oke, dari Ibu Ani, kok marah host? Awas darting. Siapa yang marah ya? Ada orang marah nggak di sini? Nggak ada. Nggak ada. Dia balas komen si Ibu Uni tadi. Mr. Ji nggak pernah marah kok, cukup gerombolanmu saja yang darting katanya gitu loh Pak Ji. Oh. Nah, dia balas komennya Uni tadi itu. Mungkin pendukung sebelah ada komen. Oke. Ibu Hilya Adam, cuma Komal Mr. Z yang adem, alhamdulillah.
Neng Elis Yasin, semangat Mr. Z menyuarakan kebenaran tentu ya. Untuk apa kita membuat apa narasi-narasi hanya penggiringan opini ya. Oke, bagus-bagus ini. Ibu Hilya Adam, karena kita bahas kebenaran ya, terus. Ada K97, Bu Uni, Mr. Ji nggak pernah marah kok, cukup gerombolan. Jangan bilang gerombolan dah. Jangan diteruskan. Saya nggak teruskan ya. Bang Jowo, assalamualaikum, selamat malam Bang Ji. Ikut 5 Kuwait, ya Kuwait. Selamat malam Kuwait, assalamualaikum. Gemini, di sini Komal orang-orang cerdas. Terima kasih. Ini sisa sedikit ya, saya ceritakan baca nih. Isadora, sehat selalu Mr. Ji, alhamdulillah. Oke teman-teman, kita naikkan kawan-kawan yang ingin naik. Kita biarkan mereka membahas, saya membahas ini. Daripada dia memberikan edukasi malah nggak nyambung. Biarkan mereka membahas saya. Ya, kalau membahas edukasi nggak nyambung sama sekali. Selamat malam Bu Ami. Selamat malam, assalamualaikum. Salam. Coba tes lah. Selamat malam semuanya guys. Selamat malam. Malam. Bentuklah kelompok yang terdiri atas 4 orang. 1 orang menjadi kiper dan 3 lainnya menjadi udah itu kan itu. Udah baca aja lah. Di mute Brev, mute dulu. Oke, silakan Bu Ani. Bagaimana hari ini Bu Ani? Silakan. Alhamdulillah hari ini Komal tadi yang Mr. Si mau melaporkan ini dijadikan tema utama bagi orang-orang sebelah. Yeay, asik. Mungkin mereka walaupun membuat Komal ini pastinya mereka juga rasa deg-degdug. Apalagi melihat lencana-lencana yang ditunjukkan tadi sama Mr. Si di Komal-Komal kita. Jadi ya paling tidak mereka berpikir-pikir, wow, bukan calang-calang itu Mr. Si-nya. Pernah punya lencana kepolisian, pernah jadi orang yang menghormat dan terhormat. Pastinya mereka akan berpikir-pikir, andaikan ini terjadi pelaporan dan fakta-faktanya itu banyak sekali. Ya mereka berpikir-pikir, biarkan satu malam mereka agak deg-degdug, nggak mungkin mereka tidak takut, karena apa yang dikatakan oleh mereka tuh semuanya prank, semuanya hoax. Apalagi para pengacara-pengacara sono yang sound sistemnya besar itu cuma 2, dan semuanya penebar hoax. Tidak ada yang bicara tanpa fakta, walaupun dia orang hukum, tapi fakta hukumnya semuanya itu menggiring opini, tidak ada faktanya yang sebenarnya terjadi di lapangan. Tapi ini untuk menggiring opini untuk anak-anak yang di bawah mereka tuh percaya. Sekarang ada Togar katanya ketersangkaannya itu hoax dan lain sebagainya. Bahkan padahal media-media sosial, media legal pun, media mainstream pun sudah memberitakan bahwa Togar Simaturung adalah terdakwa kasus penipuan 1,8 T. Tadi dibilang itu hoax, padahal sudah media-media pun memberitakan saat bandingnya ditolak dan saat tersangkanya sudah diumumkan secara terbuka oleh media-media mainstream. Nah ini kita sebagai masyarakat jangan mudah tergiring, jangan mudah percaya apapun siapapun mereka, walaupun mereka punya title, punya pendidikan, punya jabatan yang tinggi. Justru kalau orang punya title, punya jabatan tinggi, kalau bicara kita harus waspada, karena banyak sekali yang manipulatif hanya untuk kepentingan pribadi dan golongan. Jadi sebagai masyarakat kita himbau agar jika ada sesuatu berita atau isu, waspadai dan pastikan kalian sebelum speak up di luar sana, pastikan bahwa itu adalah fakta atau valid. Misalnya ambil dari 2 sisi, dari misalnya terlapor maupun pelapor.
permasalahannya apa dan isunya seperti apa, harus betul-betul diklarifikasi dulu. Kalau mau bersikap pun jangan sampai membuat fitnah atau menggiring opini yang membuat kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Lanjut Mr. C, untuk yang lainnya lanjut. Oke, silakan ada Terbab Bref. 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 The Brave. The Brave. Ya, The Brave. The Ini Brave. tulisannya sepotong. Apa? The Brave. Pemberani. The Brave. Oh, oke, silakan. The Brave. Silakan The Brave. Kalau The Brave belum siap, Aleno. The Brave. The Brief. Ya, oke. Silakan Aleno. Waktumu sekarang. Loh. Ayo Aleno. Selamat malam. Nah, selamat malam. Selamat malam. Gimana? Siapa ini Pak yang mau ngomong Pak? Ya, Oh, selamat malam Bapak-bapak semua dan Ibu. ya, bapaknya Iya, saya ini kan bergaul dengan banyak orang selama 32 tahun ya di perusahaan asing. seumuran saya itu pasti ini. Jadi saya berpikir gini Pak, saya udah 2 tahun pensiun ya. Saya berpikir gini ya tentang followernya NM ini ya. Kok mereka itu tidak berpikir sebelum ngomong gitu loh Pak. Emang ada Saya pikiran? gini Pak. Emang ada Mau pikirannya? dibilang nggak educated juga ada yang educated, yang mau dibilang educated mereka tidak educated. Jadi saya berpikirnya gini loh Pak, sedangkan orang asing aja yang sampai pingsan-pingsan mabuk tidak seperti itu bodohnya Pak. Ya, Jadi kenapa bangsa ini kok jadi mundur Pak? Termasuk yang udah ngaku pintar, ngaku punya profesi dan ngaku senior kayak bapak yang kemarin di Bali kalau nggak salah ya Pak Tigor itu. Jadi saya mikir ya, terus ada kakek juga itu yang sering live itu, kenapa ya senior-senior ini tidak memberi edukasi kepada para yang liar ini yang nggak bisa dikendalikan ini, hanya NM yang bisa mengendalikan mereka. Nah itu aja Pak. Terus apa pengaruh Pak ya nunjuk-nunjuk jaksa seperti itu dengan tangan dia juga nunjuk hakim. Itu pengaruhnya besar nggak Pak ke sidang putusan nanti? Nah, segitu aja Pak, saya mau nanya. oke, saya jawab dulu, saya tanggapi dulu dari Bu Ani tadi ya. Teman-teman benar ya teman-teman ya, info itu berseliweran kemana-mana. Info ya teman-teman ya. Info berseliweran di mana-mana. Termasuk saya juga kadang-kadang ada info seperti ini di TikTok apalagi di media sosial terutama ya. Nah, untuk info-info ini bagaimana cara mengantisipasinya? Ya kita melakukan pengecekan benar apa tidak. Jangan langsung ditelan mentah-mentah informasi itu. Ya, misalnya ya informasi di sana mengenai 369 itu pencemaran nama baik. Itu pasalnya tidak sesuai misalnya gitu. Teman-teman bisa cari, itu namanya info yang kita bisa klarifikasi. Kemudian mengenai kebebasan nanti 1 jam lagi, 2 jam lagi, minimal besok, itu juga bisa kita cari teman-teman ya. Nah kalau informasi-informasi ini sudah tidak benar, ya untuk apa kita mau dengarkan, ya enggak? Itu, jadi Bu Ani benar ya, jadi info-info di media sosial kita yang cerdas ya, ketika informasi itu tidak masuk akal, jangan langsung ditelan mentah-mentah, dipikirkan dulu. Saya juga heran, kenapa yang begitu tuh masih banyak saja pengikutnya. Ada saja yang mau terjerumus ya, terjerumus. Benar nih saya sampaikan, semua yang disampaikan itu tidak benar dan tidak ada nilai edukasinya. Sudah titik. Ya, tidak ada nilai edukasinya. Tadi Bu Simaya sudah menjelaskan, sudah sering dia ke Komal sana, ke Komal sini, dia tidak menemukan
edukasi. Yang seneng tuh ya di sini, di tempat Mr. Z ini adem ya teman-teman ya. Kemudian dari pertanyaan Ibu Aleno tadi ya, yang mengatakan Aleno, Pak. bagaimana Aleno, Pak. Ya. ya Aleno mengenai nunjuk-nunjuk. Ini ada dua psikologi kalau kita pikirkan ya, psikologi dari yang menunjuk dan psikologi yang dari yang ditunjuk ya, dari yang ditunjuk. Kalau yang menunjuk-nunjuk, yang menunjuk-nunjuk ya, intinya adalah menunjukkan bahwa dirinya itu lebih di atas daripada mereka. Ingin dihormati, ingin dihargai, nih gue, gitu yang menunjuk-nunjuk ya. Kalau yang ditunjuk-tunjuk itu kan jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum sebenarnya tidak perlu reaksi. Karena apa? Jaksa itu hanya menyampaikan diam-diam. Karena nih terdakwa itu ngomong terus dan di mic ada kan teman-teman bisa lihat. Ngomong terus ke sana kemari dan mic-nya itu on. Akhirnya kedengaran suara ya. Oke ya teman-teman ya. Kemudian Salah dari Mr. Si. Salah Mr. Si. Salah. Apa? Kita saat teriak-teriak itu JPU itu protes bahwa saksi-saksi pertanyaan-pertanyaan kepada saksi itu tidak ada kaitannya dengan dakwaan. Nah, di situ dia ngamuk-ngamuk tunjuk-tunjuk jari ke JPU. Dari tadi luar. Ya. Itu dia. Itu. Memang berawal dari situ. Karena kan memang saksi-saksi yang dibawa itu tidak sebetulnya tidak sesuai dengan saksi-saksi yang ada dalam dakwaan, tidak ada kena-mengena dengan dakwaan. Makanya kan untuk mempersingkat persidangan JPU itu protes ke hakim bahwa tidak sesuai dengan dakwaan gitu. Nah, si terdakwa itu tidak terima gitu. Lanjut Mr. Si. Oke, itu benar. Jadi saya ambil simpelnya. Jadi begini ceritanya. Itu kan pengacara yang bicara. Pengacara bicara kemudian di-cut dari pihak jaksa penuntut umum. Nah, terdakwa ini ikut ngomong, makanya disuruh gitu. Maksudnya supaya nggak ngeribetin. Nah, ketika hakim mengatakan bahwa silakan tampil ke depan, ini kan masih ngomong terus. Sehingga jaksa yang ada di kursi itu bilang diam berisik gitu. Nah karena berisik itu langsung naik darah itu begitu. Jadi begitu dibilangi berisik gitu kan, kau yang berisik ya gitu jawabannya begitu Bu Ani. Jadi benar ya, jadi kaitannya begitu ya. Nah, bagaimana dengan jaksa? Jaksa mah santai aja ditunjuk-tunjuk itu. Ini jaksa memancing dengan terpancingnya terdakwa ini terlihat oleh hakim. Terlihat oleh hakim. Dengan hakim melihat secara langsung ya teman-teman ya. Ini logika aja. Dengan hakim melihat secara langsung, terus di mana pertimbangannya terkait dengan mohon diringankan? Terkait dengan mohon diringankan itu pertimbangannya dari mana? Karena hakim sendiri melihat secara langsung. Nah, saya curiga nanti apapun tuntutannya dari jaksa penuntut umum, itulah yang akan diputuskan oleh hakim. Saya curiganya seperti itu. Ya setidak-tidaknya tidak jauh beda tuntutan dengan putusan. Begitu ya Bu Aledo ya. Yep, makasih banyak Pak. Satu lagi Pak, boleh Pak? Boleh. Satu lagi boleh Pak? Lanjut Bu. Pak, saya punya anak 4. Bukan 1, 2 pun boleh. Saya punya, Ya, ini Bu. pengalaman pribadi Pak. Saya punya anak 4. Anak yang nomor 1, anak saya nomor 1 itu sifatnya seperti NM. Jadi dia saya sarankan untuk ke psikiater. Ternyata setelah dia konsultasi di psikiater itu selama berminggu-minggu, ternyata anak saya itu menderita NPD, Pak.
penyakit kejiwaan narsis personality disorder. Narsistik. Jadi dia ya narsistik. Jadi dia cerita ke saya, tapi dia menyadari punya sifat itu, Pak. Makanya dia ke psikiater ya. Dia bilang, Ya. ini aku sakit, Mak, sakit mental katanya. Tapi anak saya pintar, Pak. Dia cuma lulusan SMA paket, Pak. Dia sampai Australia loh kerja, Pak. Jadi aku sakit, Mak. Jadi sakit apa? Mama kan ngerasain gimana aku nggak pernah mau dengar Mama ngomong apalagi orang lain. Nah, jadi dia cerita panjang. Terus saya bilang gini, bagus kamu menyadari dan kamu ngambil inisiatif untuk berobat. Saya bilang seperti yang sering Mama sarankan. Nah, masalahnya mungkin si NM ini, Pak, itu perlu bantuan psikiater, Pak. Bukan bantuan penasihat hukum saya rasa, Pak. Untuk memperbaiki jiwa dulu, baru dia, itu kalau kita ngomong dari awal ya, baru, ataupun nanti kalau dia selama di tahanan itu, perlulah itu, Pak. Sudah, Bu. Artinya untuk mengembang, itu saya lihat juga, bahwa dia pernah mengalami masalah pribadi yang berat, orang tua perempuan tidak pernah urus dari kecil karena udah meninggal almarhum. Tapi kan itu bukan alasan, Pak ya. Kita semua juga punya masalah di masa lalu, tapi kita nggak gila-gila sangat lah menghina orang. Tapi ya kelebihan anak saya, dia tidak menghina orang, Pak. Dia bedanya gini, dia merasa lebih tinggi, kayak umpamanya dibilang, bahasa Inggris Mama itu bahasa Inggris pasaran. Kalau aku kan Oxford, kata dia, Oxford kamus, Mama Oxford yang bahasa Indonesia, kamus yang bahasa Indonesia, saya Oxford yang Inggris katanya gitu. Nah, itulah Pak, saya rasa NM ini perlu berobat, Pak. Untuk kebaikan dia juga, Pak. Dia kan punya anak dia nggak mungkin kecil terus, tambah lama tambah besar. Nengok kelakuan mamanya, apalagi kalau putusan memang mamanya harus di dalam, kan kita hati nurani saya juga kasihan kan. Cuman saya lebih kasihan lagi ke orang-orang yang dibully NM ini, Pak. Nah, gitu aja, Pak. Oke, jadi kita hanya bisa melihat dari luar, jadi saya tidak bisa juga mencampuri. Kalau mau berobat silakan, bagaimana dia itu kena penyakit atau tidak. Saya tidak ikut campur karena kita sudah bisa melihat dari jauh ya. Tetapi secara penilaian kemarin juga sudah dibahas tuh sama Dokter Janet bahwa itu ciri-ciri ya teman-teman ya, ciri-ciri NPD itu diantaranya ya itu. Ya, salah satu diantaranya tidak mau menghormati, menghargai orang lain, itu saja. Kemudian ya, Pak. Satu hal lagi, ingin dia dikatakan sebagai yang terbaik, ya itu kita sudah pernah bahas itu, Ya, Bu. betul. Apakah dia harus mau ke berobat atau tidak? Nah, itu janganlah kita yang bicara, Bu. Dia yang tahu dirinya sendiri, sudah dewasa ya semua ya. Ya, Ya, Bu ya. Mbak. Oke. Maksud saya supaya Saya baca dulu. fansnya dengar dan memberi saran lah maksudnya. Ya. Nanti insya Allah saran Ibu ini masuk ke Komal sebelah karena ini direkam oleh Komal sebelah dan mungkin akan disampaikan. Meskipun kapan diterimanya oleh yang bersangkutan mungkin ya nggak tahu kapan. Yang jelas ini Komal sedang ini. Ada dari Emma Bele, Mr. Z, benar mau ngelaporin. Saat ini sedang dikumpulkan bukti-buktinya ya, Emma Bele. Silakan nanti tim kuasa hukum yang akan menyampaikan apakah sudah cukup apa belum, gitu ya. Ini saya baca dulu komentar ya teman-teman ya, karena komentar kalau nggak dibaca kan nggak enak kita kan. Tia Kencana, yang parah dia ngolok-ngolok jaksa, ya itu nggak boleh ya teman-teman ya. Jaksa punya kewenangannya nggak boleh. Kemudian ada lagi tambah gaduh. Ya. Oke. M4. Emang di room Mr. Z pada cerdas selalu adem. Tidak seperti di Komal sebelah pada giring opini. Insya Allah ya dari awal sesuai dengan kemampuan saya akan membuat narasi-narasi yang mengedukasi dan membuat suasana di Komal ini menjadi adem dan tercerahkan ya teman-teman ya. Yanti mau
Aduh. Mana nih? Mana. Oke, sampai di sini dulu saya baca ini. Tuh, ada Ayu Imut. PH dia yang pakai jilbab udah larang dia, tapi dianya makin itu kalau dilarang makin ngegas itu benar itu benar nggak bisa dilarang itu. Justru itu yang bagus ya dibiarkan, biarkan hakim yang menilai. Tuh, oke, saya mau baca semua sampai habis. Aku komen aja dibilang buzzer, padahal nggak ada yang bayar. Ya memang begitu, semua yang komen tidak sesuai dianggapnya dibayar. Itu masalahnya. Oke, saya akan baca semua. Ada Chris Cantik, nanti aja NM ke psikiaternya kalau udah divonis 20 tahun. Ya, biarlah nanti keluarganya dan dia yang urus. Bener Bu, tapi NPD nggak bisa sembuh dalam hidupnya, dia merasa benar, hebat, maunya nomor 1 seperti NM. Dari Mami Elko. Chris Santik ikut campur masalah NPD-nya, nanti tunggu diproses dulu. Oke, saya kedatangan tamu nih, ada kritik politik. Selamat malam kritik, ada yang bisa disampaikan? Silakan. Malam, Mr. G. Nggak ada ini aja. Tadi saya koma lama banget 7 jam karena dimasukin oleh para lawyer gitu. Ada RD Law, ada Nasib, ada Sultan, ada siapa lagi ya. Bingung saya. Terus? Akhirnya saya nggak ngomong, saya mengarahkan aja. Cuman suruh orang ngomong aja. Nah, udah nggak sanggup, ilmunya udah ketinggian. Terus, terus soal soal emosi terdakwa. Karena tadi di pembicaraan tadi di komal saya beberapa mengambil kesimpulan bahwa itu strategi. Gitu, strategi menekan jaksa dan hakim, psywar maksudnya, agar dia mendapat keringanan justru karena dia membentuk opini di luar bahwa dia di dalam sidang ini dia dizolimi. Nah, jadi kalau itu berat maka terverifikasi omongan dia bahwa dia dizolimi. Wah, ini opini juga ini. Nah, jadi begitu aja. Jadi beberapa narasumber tadi sepakat, itu strategi. Narasumbernya lawyer gitu, pengacara. Itu strategi ya biasa itu begitu. Silakan Pak, sekian. Oke, Bu Ani katanya Ibu Ani kata si Bang Kritik. Menurut strategi untuk memberatkan ya Bang Kritik. Opini publik yang membawa-bawa merendahkan CPU, merendahkan hakim itu bukan opini publik, tapi sudah menjadi karakter Nikita Mirzani. Itu memang karakternya itu kasar, arogan. Jadi kalau misalnya mau menggiring opini publik itu ya seharusnya dengan cara-cara yang etis, dengan cara-cara yang baik menurut isu yang di situ apa. Sekarang faktanya, apapun framingnya, apapun rumornya, permasalahannya di sini, fakta-fakta hukumnya sudah terbuka lebar di depan publik, persidangan secara terbuka untuk umum. Di luar sana para ahli hukum, para ahli pidana, para ahli bahasa, para ahli segala ahli, bahkan para pejabat negara, saya yakin seyakin-yakinnya
mereka juga mengikuti kasus ini. Andaikan di situ ada manipulasi dari hakim, dari JPU, dan dari kasus-kasus Nikita Mirzani hari ini, pasti akan banyak yang memprotes, bahkan bisa melaporkan mereka sesama JPU mungkin, sesama hakim mungkin, sesama ahli mungkin. Nah, di situ itu langkah mereka nih, para penegak hukum yang sedang menjalankan persidangan Nikita Mirzani, stepnya harus betul-betul berhati-hati dan waspada. Bahkan jika mereka tergelincir kata-katanya pun dalam persidangan, akan menjadikan bumerang bagi mereka. Disitulah poin kepercayaan saya terhadap JPU dan hakim hari ini, karena persidangan ini terbuka untuk umum dan yang menjadi terdakwa adalah orang yang manipulatif, orang yang kekuatannya besar di media sosial. Jadi tidak mudah untuk dimanipulasi kasusnya. Monggo Bang Kritik dan lainnya lanjut. Oke, saya langsung ambil Mr. alih Ji, dulu. Saya boleh bentar. menambahkan. Boleh. Silakan. Jadi apa yang dilakukan terdakwa dengan memilih saksi-saksi kemarin itu sudah sangat tepat. Jadi itu menurut mereka loh ya, itu sangat tepat dan sudah sesuai. Bahwa terdakwa marah-marah itu hanya menggiring opini, dia ingin menunjukkan ketika jaksa maupun hakim itu tidak adil terhadap dia. Itu yang ingin dia tampakkan kepada orang-orang pendukungnya. Jadi itu yang jadi bahasan di mereka itu seperti itu, bahwa hakim telah memperlakukan tidak adil itu, sehingga kemarahan terdakwa itu adalah bentuk protes karena diperlakukan tidak adil. Itu yang mereka narasikan itu seperti itu ya. Itu yang terjadi sekarang ini. Jadi mereka tuh sangat saya heran juga apa sih sebenarnya yang ada di pikiran para pendukungnya ini. Jadi para saksi-saksi yang dibawa kemarin tuh sangat tepat dan relevan. Itu yang saya heran. Itu menurut mereka ya, dunia mereka ya, saya nggak tahu apa yang ini. Dan itu tadi sekali lagi bahwa sikap terdakwa itu adalah ingin menggiring opini bahwa dia sedang protes terhadap ketidakadilan. Sampai sekarang seperti itu. Yang mereka tuh menarasikan bahwa jaksa maupun hakim itu tidak adil terhadap dirinya. Itu Mr. Z. Mungkin ada yang menambahkan yang lain. Oke, sekarang oke. Nggak usah ditawarkan, biar saya yang ngatur. Oke. Kita sampaikan bahwa terdakwa sebagai reviewer. Apakah benar demikian, Dr. Janet? Apakah ini yang ini Dr. Janet lagi ngapain? Lagi banting-banting piring? Sorry, lagi nggak tahu sudah masuk, lagi nge-jus, bikin jus buat orang tua. Saya mute dulu. Oh. Duh, Oke. Dr. Janet kok gambarnya lain, dikirain siapa tadi? Selamat malam, Dr. Janet. Iya, gambarnya agak lain. Apa? Gambarnya lain, gambarnya cucunya apa anaknya itu? Mana kabar saya gitu loh? Enggak, gambarnya 2 orang anak. Itu salah teknis, Bu. Mungkin jaringan yang keluar tadi itu bermasalah, jadi nempel fotonya di situ. Enggak, ini saya melihatnya foto ini tetap foto Dr. Janet kalau di saya. Saya 2 dong. Dua Pak Ji, bukan foto Dr. Janet, beda memang. Kalau saya di sini gambarnya anak kecil 2, makanya tadi saya nggak ngeliat yang Dr. Janet tuh, gambar 2 orang anak. Baru masuk soalnya Bu Ani. Iya, tapi gambarnya tuh 2 orang anak tadi yang Nah, ini masih 2 anak. Ini masih 2 anak. Iya. Enggak kok, di saya itu Dr. Janet kok.
Memang fotonya dua Pak Ji, di kami dua fotonya. Mungkin yang masuk room Pak Ji tadi, yang turun tuh mungkin nempel fotonya di situ, masalah jaringan teknis itu. Juga dua. Di saya juga dua itu, Dr. Janet. Dapat rezeki. Oke, Dokter Janet. Dokter Janet sudah bisa diajak ngobrol. Ya, kenapa? Nah, tadi kata Bang Kritik, itu katanya strategi pesiwor terkait dengan terdakwa marah-marah. Sementara kita sudah membahasnya kemarin terkait dengan sikap-sikap orang-orang yang memiliki karakter yang NPD, ya kan? Nah, sikap terdakwa ini kita sudah bahas sebenarnya. Sekarang bagaimana ada istilah ini hanya strategi pesiwor begitu, Dr. Janet, dengan menunjuk-nunjuk jaksa. Silakan. Betul. Sejak awal saya juga bilang mereka ini tidak punya pasal-pasal untuk membela atau meringankan hukuman Nikita Mirzani. Makanya itu dia ingin menggiring opini supaya kekuatan massa, kekuatan penggemar dia yang akan turun untuk demo dan sebagainya. Supaya apa? Supaya hakim ini takut. Dari awal saya sudah bilang begitu, ada upaya seperti itu. Nah, Di sini yang dipentingkan adalah keberanian hakim, begitu. Karena memang pejabat publik ini sangat takut dengan giringan opini, wartawan, itu sangat takut, begitu. Oke. Kalau katanya strategi itu benar ya? Benar, dari awal memang dia punya strategi seperti itu. Makanya kan dari awal kan pengacaranya Fahmi itu kan bilang, ayo tolong, ini para pendukungnya Nikita Mirzani, semua nanti live bareng-bareng, dan gitu. Dari awal kan begitu persidangan waktu sejak dia mempertemukan pertemuan antara Nikita Mirzani dengan Reza Gladys kan ada himbauan begitu, semua live bareng begitu. Jadi supaya mata terbuka begini-begini. Jadi mereka mau menggiring opini masyarakat bahwa Nikita Mirzani itu dizolimi, begitu. Oke, terima kasih Dr. Janet. Mungkin ada yang mau menambahkan, silakan. Dan waktumu Maya. Udah turun ya tadi ya, Ibu Leoni tadi ya. Jadi kalau jadi begini, NPD itu pun ada tingkatannya, begitu. Untuk orang yang untuk tingkatnya yang nggak berat, mungkin dia merasa ada suatu dorongan begitu. Tapi kalau yang kelas berat, dia sama sekali nggak sadar apa yang dia lakukan. Dia merasa orang yang paling benar. Dan jarang sekali NPD merasa itu jarang sekali. Ataupun dia mungkin merasa salah gitu ya. Tapi karena sifatnya seperti itu, maka dia akan terdorong lagi untuk melakukan seperti itu. Makanya kemarin Prof. Emran mengatakan ini kayak kompulsif ya. Iya, ini memang kompulsif. Dia ada suatu dorongan dari dalam yang mendorong dia untuk melakukan seperti itu. Melakukan pemberontakan atau perlawanan gitu ya Bu ya? Melakukan ya, karena itu dia ingin dipuji, ingin diperhatikan, ingin jadi pusat perhatian. Dia merasa paling pintar dan sebagainya, iri hati. Itu suatu dorongan yang susah untuk dikendalikan begitu. Oke. Tetapi kan fakta-fakta hukum kan tidak melihat itu, Bu Dr. Janet. Iya betul. Fakta hukum tidak, pengadilan tidak memperhatikan itu. Makanya ini tergantung dari hakimnya seperti itu. Dan ya memang seberapa berani hakim mengambil keputusan seperti itu. Dan yang juga sepertinya kan mereka kemarin juga berusaha untuk melakukan demo-demo kan, tapi kan nggak berhasil. Karena untuk mengundang demo-demo itu kan nggak mudah, biayanya tinggi. Sementara kasus-kasus prank. Kasus-kasus Ngumpulin demo, KTP prank. iya gitu. Karena untuk demo itu kan perlu biaya tinggi.
Karena ini kan kasus yang personal, bukan kasus kenegaraan seperti demo-demo mahasiswa dan sebagainya begitu. Demo-demo yang kenegaraan atau apa. Kalau ini kan itu kan kasus personal ini begitu. Betul, Jadi kalau untuk kasus mendemo, individual. kalau untuk mengerahkan massa untuk mendemo ya tentunya harus ada orang yang membiayai kan begitu. Di daerah saya Oke. di daerah saya aja ada kok orang yang bilang saya diminta untuk demo dibayar, tapi mereka nggak Oke, mau. saya ada Bu Dr. Janet. Siap. Selamat malam Bu Fitri. Selamat malam Mr. Z. Selamat malam semua, Dr. Jen. Selamat malam Maya, Ani. Selamat malam Bu